Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Sebelumnya mohon maaf, ibunya di belakang layar ya. Tapi kamu bisa melihat bayangan ibu di layar laptop. Jadi biar nggak bolak-balik ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran masih bab 10 tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Setelah kemarin kita bahas tentang gelombang, sekarang kita lanjutkan ke bagian terakhir yaitu bunyi. Tugas-tugas yang masih belum dikumpulkan silakan, masih ibu tunggu, waktunya juga masih terbuka. Yang sudah ibu nilai dan masih ingin memperbaiki nilainya silakan juga diperbaiki, nanti dikumpulkan lagi ya, dikirimkan lagi. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang bunyi ya. Oke, sebelum ibu lanjutkan, kamu boleh menyiapkan dulu alat-alat yang ada di rumah. Boleh panci, kalau punya gitar boleh pakai gitar. Kalau misalnya ada penggaris, kita gunakan penggaris. Yang nggak punya alat-alat yang seperti itu, nanti kita gunakan alat anggota tubuh aja ya. Yang punya drum juga boleh, supaya nanti selain ibu terangkan, kamu juga bisa langsung mempraktekkan ya. Oke, kita masuk tentang bunyi. Apa sih bunyi itu? Sering kita mendengar suara bunyi ya. Sementara bunyi itu sendiri apa sih? Apakah ada hubungannya dengan getaran dan gelombang? Kenapa masuk ke bab 10 juga? Kenapa tidak terpisah? Makanya kita bahas di sini. Oke, pengertian tentang bunyi ini ini karena bunyi ibu sudah ungkit dulu, sudah singgung sedikit dulu di contoh gelombang, maka bunyi ini merupakan salah satu bentuk gelombang. Kalau ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya, kamu mungkin bisa mengelompokkan bunyi itu masuk gelombang apa. Ingat, kita sudah membahas dulu ada beberapa jenis gelombang. Ada gelombang transfer, ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik, lalu ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Ya. Dari medium perambatannya, kira-kira bunyi termasuknya gelombang apa? Mekanik atau elektromagnetik? Ada yang masih ingat? Atau dilihat dari arah rambatnya. Ya, apakah bunyi termasuk gelombang transversal atau gelombang longitudinal? Coba dibuka lagi, materinya diingat-ingat lagi, masuknya ke mana sih? Kalau di sini bunyi merupakan salah satu bentuk gelombang. Nah, tidak seperti gelombang pada tali atau gelombang pada air. Gelombang bunyi itu tidak bisa dilihat, tapi kita hanya bisa mendengarnya saja. Ya, makanya kata-katanya adalah mendengarkan bunyi, bukan melihat bunyi, karena memang bunyi tidak bisa dilihat. Bunyi tidak bisa dilihat, tapi dia ada. Kalau gelombang tali kita bisa melihat, bisa merasakan. Mendengarnya bisa, kemungkinan bisa. Ya, tapi kalau misalnya sudah bisa didengar, berarti dia sudah masuk ke bunyi ya. Tapi kalau gelombang bunyi itu tidak bisa dilihat, hanya bisa didengar. Coba kamu bisa melihat suara ibu nggak? Nggak bisa, hanya bisa mendengar saja. Ya, itulah salah satu karakteristik dari gelombang bunyi, itu tidak bisa dilihat, tapi hanya bisa didengar. Banyak sekali sumber bunyi dalam keseharian kita ya. Suara kita, suara alat musik, suara angin juga bisa ya kedengaran. Itu sumber-sumber bunyi. Kita lanjutkan. Oke, kita lakukan dulu ini, mengamati getaran sebagai sumber bunyi. Iyakah sebuah getaran itu merupakan sumber bunyi? Alat yang bahan yang kita gunakan itu, kalau misalkan ada gitar, boleh pakai gitar. Kalau misalkan kamu punya ukulele, boleh pakai ukulele. Punya biola, boleh pakai biola. Atau yang punya senar lain ya. Dan gendang, misalnya punya gendang atau kayak drum kecil, drum punya adiknya misalnya, atau panci, bisa kamu gunakan panci. Cara kerjanya, kita siapkan dulu alat-alat dan bahannya. Coba yang punya gitar bisa dipetik gitarnya, atau yang punya gendang, kita bisa menggunakan gendang. Oke, di sini ibu punya, bentar ya. Oke, nah ini ibu punya drum. Apa sih yang putih-putihnya? Yang putihnya ini ibu kasih tepung.
Maksudnya apa? Supaya kelihatan, ya. Sekarang coba pukul gendang tersebut, atau misalnya yang punya gitar boleh ditarik gitarnya ya, dipetik senar gitarnya. Oke, kita perhatikan sekarang. Nah, terdengar suaranya? Oke, kamu perhatikan apa yang terjadi pada tepungnya. Ya, lihat tepungnya bagaimana. Sama yang ini juga, yang besar ini kecil. Nah, ya. Ketika senar dipetik, coba ya. Pada saat senar dipetik yang tadi menggunakan gitar, coba apa yang kamu rasakan? Lalu tadi ketika gendang berbunyi, bagaimana sobekan kertasnya atau tepungnya tadi? Ya, apa yang terjadi pada tepungnya? Kalau misalnya nggak punya alat-alat, tadi bisa menggunakan tenggorokan. Coba kamu pegang tenggorokannya, lalu bicara. Bicara apa aja lah. Nah, kerasa gimana tenggorokannya? Oke, ya. Nah, tadi si tepungnya kalau kita lihat dia loncat-loncat ya, menari-nari. Kalau misalnya pakai kertas juga bisa, kertasnya juga dia akan loncat-loncat. Pada saat memetik gitar, memukul gendang, dan memegang tenggorokan ketika kita bicara, kita merasakan adanya getaran. Tenggorokannya bergetar. Tadi si tepung juga dia bergetar. Ketika kita pukul gendangnya, maka tepungnya akan loncat-loncat. Itu menunjukkan bahwa dia mengalami sebuah getaran. Tetapi kalau misalkan benda itu tidak bergetar, bunyi pun akan hilang. Oke, kamu bicara, lalu kamu berhenti. Masihkah tenggorokannya bergetar? Tidak. Tenggorokannya sudah tidak bergetar dan suara kamu pun akan hilang. Bukan berarti hilang selamanya ya, maksudnya kamu jadi nggak bersuara lagi. Nah itu. Jadi apa sih hubungannya getaran dengan bunyi? Ulangi lagi. Nah, ketika kita bicara, ketika gendang dipukul menghasilkan suara, gitar dipetik menghasilkan nada bunyi, kita merasakan adanya getaran. Tapi kalau bendanya tidak bergetar, maka bunyi itu akan hilang. Berarti apa hubungannya? Oke, kalau dia bergetar, maka akan timbul bunyi. Sip. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa sumber bunyi itu adalah getaran. Ingat tadi di awal dikatakan bahwa bunyi itu merupakan salah satu bentuk gelombang. Sementara gelombang, di awal Ibu menjelaskan tentang gelombang, itu gelombang adalah getaran yang merambat. Bunyi merambat tidak? Merambat. Getaran yang merambat, maka kalau misalkan gelombang itu adalah getaran yang merambat, maka sumber bunyi juga merupakan sebuah getaran. Sumber bunyi intinya adalah getaran, karena ketika bendanya bergetar, maka dia akan menghasilkan bunyi. Tapi ketika dia berhenti bergetar, maka bunyinya juga akan hilang. Di sini bunyi merambat ke segala arah melalui udara. Kalau misalkan di kelas, suara ibu bisa terdengar ke belakang karena apa? Ada udara yang merambatkan. Ya. Kalau misalkan kamu teriak-teriak di luar angkasa, misalkan kita, ayo pembelajaran di bulan, ya. Karya wisata ke bulan misalnya, kita belajar tentang bunyi di sana. Kira-kira ibu teriak-teriak di bulan terdengar tidak? Tidak akan terdengar. Berarti bunyi merambat melalui apa? Melalui udara, melalui medium perambatan. Maka bunyi bisa kita kategorikan sebagai gelombang mekanik karena dia memerlukan medium perambatan. Dia ke segala arah. Ketika ibu di kelas, ibu tidak suara ibu tidak hanya terdengar di bagian kiri saja, atau hanya di bagian kanan saja, atau di bagian depan saja, tapi ke seluruh ruangan, ke segala arah, ya, melalui udara. Apakah hanya udara saja? Lanjut dulu, kita dapat mendengar suara lonceng atau bel, misalnya pada jarak tertentu, karena lonceng atau bel menggetarkan udara di sekitarnya sehingga udara pun ikut bergetar. Nah, udara ikut menggetarkan suara dan nanti akan merambatkan sampai ke telinga kita. Ya. Nah, jadi di sini kembali ke konsep gelombang, bahwa gelombang itu adalah getaran yang merambat. Bunyi juga itu sumbernya adalah getaran merambat sampai ke telinga kita. Ya, sampai sini paham ya? Emang kalau masih ada yang belum paham, silakan nanti di kolom komentar. Ya, lanjut. Nah,
pada bunyi, gelombang bunyi, perambatan getaran di sini membentuk pola rapatan dan renggangan. Masih ingat rapatan dan renggangan? Ada satu lagi apa? Bukit dan lembah. Ya, kalau ini rapatan dan renggangan. Kalau rapatan dan renggangan itu dimiliki oleh gelombang apa? Jelas bunyi ya. Maksudnya bunyi berarti masuknya gelombang apa? Dilihat dari arah getarannya, arah rambatnya. Yang menghasilkan pola rapatan dan renggangan itu merupakan gelombang. Masih lupa? Oke. Di sini nanti pola rapatan dan renggangan ini akan menggetarkan udara di dekatnya dan menjalar ke segala arah. Nanti si rapatan dan renggangannya akan terus bertumbukan, akan merambatkan bunyi, merambatkan getaran bunyi, menggetarkan udara, dan terus merambatkan ke segala arah sampai nanti ditangkap oleh telinga, oleh pendengar. Nah, ketika getaran udara ini sampai di telinga, maka informasi akan disampaikan ke otak. Nanti oleh otak akan diinterpretasikan, akan diartikan bahwa itu adalah sebuah bunyi. Jadi ketika sampai ke telinga, itu langsung dibawa ke otak. Melalui proses yang sangat cepat sekali, otak akan menginformasikan bahwa itu adalah sebuah bunyi. Inilah yang menyebabkan kita dapat mendengar bunyi ya. Jadi perjalanannya nanti kita bahas di bagian telinga. Perjalanannya sampai ke otak dulu. Dari otak barulah kita bisa mengetahui itu adalah sebuah bunyi. Nah, kembali ke sini. Karena dia membentuk pola rapatan dan renggangan, maka ini tadi merupakan gelombang longitudinal. Jadi bukan transversal ya. Kalau transversal itu membentuk bukit dan lembah. Kalau bunyi itu membentuk kalau longitudinal itu membentuk rapatan dan renggangan. Jadi bentuknya adalah gelombang longitudinal. Jadi yang pertama tadi bunyi merupakan gelombang mekanis karena dia memerlukan medium perambatan. Yang kedua bunyi adalah merupakan gelombang longitudinal karena dia membentuk pola rapatan dan renggangan. Oke, kita lanjut. Syarat terjadinya bunyi. Ada syaratnya? Iya. Ya, bagaimana sebuah bunyi bisa terjadi, bagaimana sebuah bunyi bisa terdengar, itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kayak kamu kalau misalkan mau masuk SMP 10 syaratnya harus apa? Jarak dari rumahnya misalnya harus berapa? Kalau kemarin pakai zonasi ya. Terus syarat nanti kenaikan kelas apa? Itu ada syaratnya. Tanpa adanya medium atau zat perantara, bunyi tidak dapat merambat. Tadi sudah Ibu bahas ya, karena bunyi termasuk gelombang mekanik. Nah, bukan gelombang elektromagnetik, karena bunyi memerlukan medium atau zat perantara. Jadi bunyi tidak dapat merambat melalui hampa udara atau ruang vakum. Seperti misalnya kita di ruang di ruang angkasa. Kita di ruang angkasa kita tidak bisa mendengarkan teman kita berteriak-teriak. Nah, kalau misalnya astronot itu berkomunikasinya melalui radio, ya gelombang radio karena itu elektromagnetik. Kalau misalkan hanya langsung bersuara, ya nggak bisa kedengeran. Syarat terjadinya bunyi, yang pertama ada sumber bunyi, benda yang bergetar. Tadi Ibu memukul gendang, drum kecil ya. Ada benda yang bergetar, maka itu akan menghasilkan sebuah bunyi. Pita suara kamu bergetar juga itu sumber bunyi. Kalau nggak ada sumber bunyi, tiba-tiba ada bunyi yang terdengar. Coba, kamu luar klik ada kedengeran suara sesuatu lah. Culang cileng, nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa, lompatnya siun. Nah, jadi harus ada sumber bunyi dulu. Kalau tidak ada sumber bunyi, ya nggak akan ada suara. Kalaupun ada suara tanpa sumber bunyi, ya lari dulu aja lah. Cari dulu tempat amannya bacaan. Oke, itu yang pertama, ada sumber bunyi. Sumber bunyi didapat dari mana? Dari benda yang bergetar. Sudah ya. Yang kedua ada medium atau zat perantara untuk merambatkan bunyi. Mediumnya bisa berupa zat padat, bisa berupa zat cair, bisa berupa zat gas. Zat padat bisa dari besi, bisa kayu atau apapun. Zat cair, suara kamu di dalam air bisa kedengeran? Bisa. Ya, coba aja nanti kalau misalkan udah boleh masuk, terus ada pelajaran berenang, olahraga, coba kamu teriak-teriak di dalam air sambil menyelam. Bukan minum air, kayak keselak atau sambil menyelam, coba kamu bersuara, kedengeran nggak sama temennya, ya bisa dicoba nanti, tapi jangan sekarang. Di kolam supaya luas, kalau di bak mandi mah kecil, ya kamu di ember atau di jolang. Oke, yang kedua itu ada mediumnya, padat, cair, dan gas. Gas lewat udara, jelas ya suara Ibu di
kedengaran di kelas itu karena ada udara yang merambatkan. Yang terakhir itu ada penerima bunyi yang berada di dekat atau di dalam jangkauan sumber bunyi. Jadi tiga-tiganya ini harus ada. Kalau misalkan ada sumber bunyi, mediumnya ada, tapi nggak ada yang mendengar, dikatakan bunyi tidak? Kata siapa itu bunyi? Kan tidak ada yang menerima bunyi. Ibu ngajar di kelas, anak-anaknya pada nggak ada, teriak-teriak, nerangin. Ada yang mendengar? Tidak ada, itu bukan bunyi. Karena tidak ada yang mendengar. Ya. Ada medium, ada penerima, tidak ada sumber bunyi. Itu kan nggak kedengeran apa-apa, karena nggak ada sumber bunyinya. Ya. Ada sumber bunyi, jadi semuanya syarat terjadinya bunyi, namanya juga syarat, berarti tiga-tiganya harus dipenuhi. Tidak bisa hanya salah satu atau salah dua aja, harus tiga-tiganya. Salah satu tidak ada, maka tidak akan terjadi sebuah bunyi. Paham? Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, cepat rambat bunyi, seberapa cepat bunyi merambat? Kadang kita suka ini ya, kalau bahasa sekarang apa namanya, delay. Ada delay dulu. Contohnya misalkan sekarang lagi musim hujan yang diiringi oleh petir, hujan angin dodar gelap. Nah, diiringi oleh petir, misalkan kamu dengar suara petir atau kilat dulu ya. Apa sih petir? Ari guluduk bahasa Indonesianya apa? Guntur. Nah, ya, biasanya kilat dulu. Kita dulu. Ibu mau nanya dulu, kalau misalkan apa? Ada kilatnya apa, cahaya ya? Kilat cahaya. Terus ketika terjadi kilat, biasanya kamu refleks ngapain? Bacaanmu pasti biasanya kalau misalnya refleksnya ketika ada kilat, tangannya biasanya ngapain? Oke, nutup telinga. Apa hubungannya kilat sama telinga? Kilat itu cahaya loh. Kalau cahaya berarti berhubungannya sama apa? Mata. Nah, ditutupnya telinga, harusnya tutup mata tuh. Pikiran nggak? Ya, sok mulai berpikir jernih. Kalau ada kilat berarti yang ditutup harusnya mata. Takut geludug, ibu. Ya, mending kalau geludugnya ada. Kalau nggak ada, udah nutup telinga, salah nutup, geludugnya nggak ada. Tengsin we nu aya. Oke, seberapa cepat kita dapat mendengar bunyi? Sini dulu ya. Seberapa cepat kita mendengar bunyi? Apakah langsung kedengeran atau ada delay dulu? Delay itu namanya sih? Jeda ya, jeda dulu. Nah ini dulu dilakukan, ada seorang ahli fisika yang bernama Miller, Dylan dan Miller. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan oleh ahli fisika bernama Miller, nah di sini kecepatan bunyi tergantung pada temperatur atau suhu. Kamu boleh cari referensi tentang Miller ya, di buku kalau nggak salah ada. Di Google coba cari Miller teh seperti apa laki-laki atau perempuan, so kamu cari sendiri. Nah, kecepatan bunyi, seberapa cepat bunyi bisa merambat itu tergantung kepada temperaturnya atau suhu. Coba kamu misalnya malam hari dengan siang hari, kira-kira lebih kedengeran jelas suaranya pada saat apa? Siang atau malam? Siang malam. Coba diingat-ingat. Kalau misalnya malam kedengeran suara jelas atau enggak? Kalau siang lebih jelas atau enggak? Nah, ini mempengaruhi nanti kecepatan bunyinya. Menurut Miller, hasil percobaan Miller ini menunjukkan bahwa semakin rendah suhu udara, maka semakin besar kecepatan bunyinya. Berarti semakin dingin, si bunyi akan semakin cepat merambat, akan semakin cepat sampai ke telinga kita. Makanya, nah ini ya tadi siang atau malam. Kalau kata ibu sih malam hari. Ketika malam hari bunyi terdengar lebih nyaring, lebih jelas dibandingkan pada saat siang hari. Karena suhu udara pada malam hari itu lebih dingin. Hubungannya apa sih? Ketika siang hari, partikel-partikel akan lebih cepat bergerak karena suhunya tinggi. Partikel udara akan lebih cepat bergerak dan itu akan menghambat kecepatan bunyi. Sehingga kecepatan bunyi akan lebih
kecil, lebih lambat dibandingkan pada saat malam hari. Malam hari pada saat suhu dingin, suhunya lebih rendah, partikel-partikel udara akan bergerak lebih pelan. Ya, partikel udara itu akan bergerak lebih pelan dan itu akan menghasilkan perambatan bunyi yang lebih cepat. Perambatan yang bunyi yang lebih cepat. Nah, di sini dipengaruhi oleh suhu. Ya, semakin dingin, ya semakin cepat. Ini ada nyamuk lewat. Biarkan dia lewat. Selain dipengaruhi oleh suhu, cepat rambat bunyi juga dipengaruhi oleh jenis medium. Ya. Jenis mediumnya, tadi medium perantaranya bisa zat padat, cair atau gas. Ya. Jadi jenis medium juga mempengaruhi cepat rambat bunyi. Bunyi yang terdengar selain pada medium juga bergantung pada jarak antara sumber bunyi dan pendengar. Bunyi yang terdengar bergantung pada jarak antara sumber bunyi dan pendengarnya. Jadi kalau misalkan jaraknya antara sumbernya, kita ngobrol deketan nih, apa harus teriak-teriak? Ya kan? Kita bicara apa langsung terdengar dibandingkan dengan ketika misalkan kamu di kelas 8A ngobrol sama temannya di 8J. Jauh. Kedengeran langsung nggak? Nggak kedengeran langsung. Ini jaraknya ya. Jarak yang ditempuh bunyi tiap satuan waktu kita sebut sebagai cepat rambat bunyi. Jadi seberapa cepat bunyinya merambat melewati dari kelas A sampai ke kelas J. Kita bisa rumuskan dalam persamaan matematis, secara matematis bisa dirumuskan sebagai V sama dengan S per T. Kalau kamu masih ingat beberapa tahun yang lalu itu kita belajar tentang gerak ya. Rumus ini masih berlaku di bab awal semester 1, kalau nggak salah silakan boleh dibuka paririmbunnya. Ada V sama dengan S per T. Masih ingat? Masih lupa? Coba diingat-ingat lagi. Dengan V-nya apa? V-nya itu cepat rambat gelombang bunyi dalam satuan meter per second. Masih kita menggunakan satuan SI, meter per second. V cepat rambat gelombang bunyi. S-nya apa? Masih ingat? Oke, S-nya adalah jarak yang ditempuh. Berarti jarak antara sumber bunyi dan pendengar. Ya, jarak yang ditempuh oleh bunyi antara sumber bunyi dengan pendengarnya. Ya, tadi jarak dari 8A ke 8J itu berapa? Tinggal tarik garis lurus aja. Oke. Jaraknya berapa? Yang T-nya itu adalah waktu tempuhnya dalam satuan second. Jarak tadi dalam satuan meter, kalau dalam kilometer mau nggak mau harus berubah ke meter. T-nya waktu tempuh, jadi kita menggunakan persamaan ini, V sama dengan S dibagi T. Boleh kamu buat segitiga ajaibnya? Udah ada dah dulu, ya dibuka lagi aja di bukunya, udah ada segitiga ajaibnya, sok sama aja, V sama dengan S per T. Cuma ini mah cepat rambat gelombang dan jarak antara sumber pendengar dan sumber bunyi dan pendengarnya. Ininya sama aja ya. Nah, ini persamaan yang kita gunakan pada materi pada bunyi ini ya. Sama aja kemarin di gelombang juga kita, tapi lambda per T ya, lambda per T. Atau nah ini karena bunyi ini merupakan bentuk gelombang, tadi kita bunyi itu termasuk gelombang, maka kita masih menggunakan persamaan gelombang yang kemarin Ibu sudah berikan, yaitu apa? V sama dengan ini teh kemana teh? Sip, lambda per T, panjang gelombang per periodenya, atau sama dengan lambda dikali F, panjang gelombang kali frekuensinya ya. Nah, T-nya periode, lambda-nya panjang gelombang bunyinya, F-nya frekuensi bunyi, V-nya tadi cepat rambat gelombang. Nah, dengan menggunakan persamaan ini kita dapat menghitung cepat rambat bunyi pada suatu tempat, atau misalnya menentukan jarak suatu peristiwa jika cepat rambat bunyi diketahui ya. Contohnya misalnya tadi kedengaran suara guntur. Gunturnya di mana, kilatnya di mana, kamunya di mana, itu bisa ketahuan ya. Sampai ada pertanyaan? Nggak usah ngacung, ketik di komentar aja ya. Dan ngacung juga nggak kelihatan bu ibu na oke. Kayak contoh soal. Sebelum membahas contoh soal, ibu kasih tahu dulu kalau terjadi kilat ya. Pada saat terjadi kilat itu kilat
dengan guntur, suara guntur ya, guntur kan geluduk tadi ya, geluduk dengan petir itu keluarnya bersamaan ya, jadi terjadinya bersama-sama. Kilat dengan guntur itu terjadinya bersama-sama, tapi sampainya tidak sama-sama ya, jadi barengan aja keluarnya, tapi nyampe rumahnya, nyampe pendengarnya tidak bersamaan. Kenapa? Karena kilat itu termasuk cahaya, dan kecepatan rambat cahaya itu bisa mencapai 300.000 km per jam, per detik ya, 300.000 km per detik, jadi lebih cepat. Sementara bunyi suara itu merambatnya hanya di udara itu hanya sekitar 320 meter per second. Jadi kalau 1 detiknya bunyi hanya bisa sampai 320 meter, kalau cahaya itu bisa sampai 300.000, lebih cepat. Makanya ketika kilat terjadi, itu yang sampai duluan ke kita adalah cahayanya dulu, baru beberapa detik kemudian sampailah si gunturnya ya, baru kedengeran. Makanya tadi ketika kilat terjadi, kamu refleks pegang telinga, ada takut ada geluduk. Padahal harusnya mata dulu, baru telinga. Hitung dulu aja. Misalnya kilatnya terjadinya di mana? Jauh loh ya. Kilat itu terjadinya jauh. Kalau misalkan kamu kedengeran kelihatan kilat dari sini, dari sekolah misalnya, kilatnya terjadinya mungkin dari Pasar Antri, mungkin dari alun-alun Bandung. Nah, ya jadi jauh. Jadi bukan berarti ada kilat itu tepat di atas kita banget, enggak. Ya. Baru beberapa detik kemudian, nah seperti di contoh soal ini, suara guntur terdengar 15 second, 15 detik setelah terjadinya kilat. Jadi kilat dulu, kamu tutup mata, tutup telinga, baru 15 detik kemudian kedengeran gunturnya. Oh, berarti pas kamu buka tangan, penutup telinga, baru kedengeran gunturnya, percuma tuh ditutup, oke. Oke, suara guntur terdengar 15 second setelah terjadinya kilat. Jika cepat rambat bunyi di udara 320 meter per second, tentukan jarak terjadinya kilat ke pengamat. Ya, di sini ada apa aja? Ada apa saja yang diketahui? Ini ada 15 second. Berarti ini apa? Waktunya, ya. Waktu dari mulai terjadinya guntur, terjadinya kilat, Bu. Akan tadi kilat sama guntur teh barengan keluarnya. Jadi sama-sama aja, 15 detik kemudian baru kedengaran oleh si pengamat, baru nyampe ke telinga. T-nya 15 second, V-nya 320 meter per second. Ada T, ada V, ada lagi yang diketahui? Nggak ada. Ada T, ada V, berarti siapa yang belum ada? Yang belum ada adalah S-nya. Ya, ini yang ditanyakan, tentukan jarak terjadinya kilat ke pengamat. Ini yang ditanyakan. Oke, tadi pakai segitiga ajaib, ya. Sok. Gimana? Putaran heula liur. V sama dengan S dibagi T. Nah, kalau pakai segitiga ajaib maka S sama dengan V dikali T. Sok, masukin angkanya. S-nya sama dengan V-nya berapa tadi? 320 dikali 15 second. Nah, titik-titik. Ya sok, atau kamu yang ngerjain. Oke. 320 dikali 15 detik hasilnya berapa? Nah, itulah jarak dari kilat ke kita. Jadi jauh ya, nggak tepat berada di atas kita banget. Ya. Jaraknya jauh, tapi karena dia jangkauannya jauh juga, makanya bisa sampai ke pengamat yang jauh. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, nah ini ada tabel cepat rambat bunyi pada beberapa medium pada suhu normal sekitar 20 derajat Celcius. Ya. Ya, ini di buku ada ya, kalau mau lihat silakan. Nah, di sini udara pada 20 derajat Celcius itu sekitar 343 meter per second. Sementara udara di suhu 10 derajat Celcius lebih dingin. Nah, kecepatannya 31. Helium, ini salah ya? Kebalik ya? Kebalik. Harusnya yang lebih dingin lebih cepat. Di helium itu 1005 meter per second, hidrogen. Nah, di air ini lebih cepat lagi, 1440 meter per second. Sekali lagi nanti kamu kalau misalnya udah beres lockdownnya, mudah-mudahan segera berakhir, boleh ya nanti misalkan Pak Ayit ngajak, oke, pelajaran berenang, praktek berenang di Ciawi Tali, sok.
Setelah pemanasan kamu nyebur, ngobrol di dalam air, kedengeran nggak? Seharusnya sih kedengeran, kecuali kalau kamu berbisik-bisik ngajailan temennya. Ya coba aja. Di air laut ini lebih cepat lagi ya. Besi dan baja, nah ini ya, kita lihat di bagian bawah ini adalah zat padat, material zat padat. Besi, baja 5.000 meter per second, gelas 4.500 meter per second, aluminium 5.100, kayu atau kertas ini kecepatannya bisa merambatkan bunyi sebesar 4.000 meter per second. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata yang paling baik merambatkan bunyi adalah melalui medium ya, zat padat ya. Zat padat, kedua zat cair, baru yang terakhir adalah zat gas. Jadi kita paling bagus itu merambatkan bunyi adalah zat padat. Ya. Karena apa? Dia lebih rapat. Ya, lebih padat, partikel-partikelnya lebih rapat, makanya dia lebih cepat merambatkan bunyi dibandingkan zat cair dan gas ya. Misalnya suara kereta, kalau zaman dulu itu kalau misalnya kamu suka nonton film-film silat atau kungfu jadul, itu biasanya kalau misalkan ada peperangan atau musuh mau datang mengamati musuh, itu biasanya si orangnya itu menempelkan telinga di tanah ya. Ketika menempelkan telinga di tanah, itu akan kedengaran suara derap kaki kuda atau suara langkah, itu akan kedengaran ya. Atau misalnya kamu main-main di rel kereta, tanya dulu masinisnya petugas stasiunnya, keretanya masih jauh nggak. Kalau misalnya kereta sekitar Padalarang atau masih di Purwakarta, kamu tempelkan telinga di rel, pastikan dulu aman atau enggaknya ya. Kalau itu akan kedengeran ya, si kereta dari Padalarang atau masih di Purwakarta, kamu dengar di stasiun Cimindi atau Cimahi, itu akan kedengeran ya. Tapi pastikan dulu, sekali lagi pastikan keretanya masih jauh, jangan sampai keretanya dicontong, kamu dengerin di stasiun Cimahi atau assalam baru dia nempel, kereta udah lewat ya. Jadi pastikan dulu, atau misalnya ini aja lah, langsung praktek aja ya. Nah, ini kamu bisa bermain-main untuk membuktikannya dengan membuat telepon mainan. Dulu ya suka bikin SD. Nah, nanti Ibu akan share tugasnya di Edmodo, jadi masuknya nilai keterampilan. Kemarin yang getaran sudah, sekarang yang gelombang kamu buat videonya sedikit aja lah. Kamu jago ngedit video pakai non sih, Viva Master atau apa gitu ya. Perempatan gelombang bunyi pada zat padat, kita menggunakan 2 kaleng bekas. Nggak ada kaleng, boleh diganti dengan gelas plastik ya, bekas minuman ringan atau air mineral atau apa yang ada di rumah. Boleh bekas ini juga, bekas pop mie bisa ya. Dilubangi, kasih benang, nggak usah panjang-panjang, 10 meter terlalu panjang, 2 atau 3 meter lah, 2 atau 3 meter ya. So kamu bicara, ngobrol sama temannya, atau udah Bu, nggak boleh ketemu sama teman tetangganya, boleh ya, teman kamu tetanggaan sebelah rumah, coba bisa ngobrol, atau sama adik kamu, sama keluarga kamu, bisa dari kamar ke kamar ya. Ini coba boleh dipraktekkan ya, buat videonya seru-seruan aja, oke? Ya, coba kedengaran nggak suaranya? Seharusnya sih kedengeran. Talinya apa? Boleh tali apa aja, mau benang kasur, mau benang wol, mau tali rapia, boleh apa aja ya. Coba terus nanti coba diatur jaraknya, bagaimana kedengaran bunyinya, apakah lebih nyaring atau lebih lemah. Coba nanti buat kesimpulan ini nanti di Edmodo-nya ya. Nah ini ya, alat ini bisa kamu gunakan di masa karantina ini, ketika harus menjaga jarak, komunikasi ingin terus berjalan sementara kondisi kuota tidak memungkinkan. Ini kasihan sekali ya, bisalah pemanfaatan teknologi ini ya, aplikasi gelombang bunyi, coba ya, ini menyedihkan sekali, oke? Kasihan ya, apa-apa lah. Oke, sampai sini dulu tentang bunyi, pengertian bunyi dan karakteristik bunyi ya. Cepat ramat bunyi. Sampai sini, nanti videonya Ibu lanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Oke, kalau ada pertanyaan nggak usah ngacung, langsung tulis di kolom komentar aja ya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Oke, kelihatan dadanya ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.